Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian bisa jumpa kembali dalam sesi yang ke-8 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian, terutama di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu faraid atau ilmu waris ini. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita sekalian sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menjaga kepada kita sekalian baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pada sesi yang ke-8 ini, yaitu yang berkaitan dengan ahli waris yang punya bagian tertentu. Bagian tertentu sudah kita sampaikan sebagian, bahwa kita tinggal mengambil cara mana yang mudah untuk kita fahami, karena ada hitungan bahwa hitungan itu ada satu orang punya bagian beberapa kali bagian. Itu kelompok yang bisa dipahami secara demikian atau juga secara kelompok, yaitu ahli waris yang punya bagian, misalnya bagian setengah, karena bagian itu ada 6 bagian, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Kemudian juga mengingat kembali bahwa bagian tertentu itu adalah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian sekian, sekian. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian asobah, artinya bagian tidak tertentu. Jadi ada bagian tertentu dan bagian tidak tertentu. Saya ingin menyampaikan bagian yang tertentu tentang kelompok yang punya bagian setengah. Ahli waris yang punya bagian setengah yaitu ada 5 kelompok atau 5 orang. Yang pertama adalah suami, apabila istrinya yang meninggal itu tidak punya anak atau tidak mempunyai cucu. Yang kedua adalah anak perempuan seorang atau seorang anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah seorang cucu perempuan ya dari anak laki-laki. Yang keempat adalah seorang saudara perempuan sekandung. Kemudian seorang saudara perempuan sebapak. Jadi ada 5 ahli waris yang punya bagian setengah itu. Saya ulangi bahwa setengah mempunyai bagian setengah, yaitu suami apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu. Artinya almarhumah itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagian suaminya adalah setengah. Yang kedua adalah seorang anak perempuan. Yang ketiga adalah cucu perempuan, seorang cucu perempuan. Yang keempat adalah seorang saudara perempuan sekandung. Yang kelima adalah seorang saudara perempuan sebapak. Ini semuanya ada 5. Kemudian ahli waris yang punya bagian 2/3. Ahli waris yang punya bagian 2/3 yaitu kelompok yang mendapat setengah tadi, diambil ahli waris suami. Jadi kalau yang tadi ada 5, kalau yang mempunyai bagian 2/3 itu ada 4. Yaitu 4 itu dikurangi suami. Jadi 2 orang atau lebih anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan itu 2 orang atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Begitu juga cucu perempuan, 2 orang atau lebih.
Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung 2 orang atau lebih. Kemudian saudara sebapak, saudara perempuan sebapak 2 orang atau lebih. Kelompok 2/3 ini yaitu ada empat kelompok, yaitu ada saya ulangi, anak 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 atau lebih saudara cucu perempuan dari anak laki-laki 2 orang atau lebih, saudara perempuan sekandung 2 orang atau lebih, saudara perempuan sebapak 2 orang atau lebih. Ini yang punya bagian 2/3. Jadi kelompok-kelompok ini kita bisa pilih mana yang mudah kita pahami. Jadi silakan, karena pembagian kelompok ini tidak harus berurutan, boleh dibolak-balik. Mau cari ahli waris yang mudah dulu, misalnya bagian 1/8. Yang paling mudah adalah ahli waris yang punya bagian 1/8 karena hanya 1 orang, yaitu istri, apabila suaminya yang meninggal itu mempunyai anak atau mempunyai cucu. Jadi yang punya bagian 1/8 itu hanya istri saja, seorang ataupun lebih, maka bagiannya adalah 1/8, manakala suaminya yang meninggal itu mempunyai anak atau mempunyai cucu. Berarti sudah 3 kelompok, yaitu setengah, 2/3, kemudian 1/8. Kemudian ahli waris yang punya bagian 1/4. Ahli waris yang punya bagian 1/4 hanya 2 orang saja, yaitu suami, apabila ada anak atau cucu. Artinya istrinya yang meninggal itu punya anak, punya cucu, maka bagian suami adalah 1/4. Begitu juga yang kedua adalah istri, apabila suaminya yang meninggal itu tidak ada anak atau tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu. Jadi sudah 4 kelompok nih. Setengah, 2/3, kemudian 1/8, kemudian 1/4. Berarti tinggal 2 lagi. Kemudian ahli waris yang punya bagian 1/3. Kelompok yang mempunyai bagian 1/3 yaitu yang pertama adalah ibu. Ibu bila si mati atau anaknya yang meninggal ini tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagian ibu adalah 1/3. Jadi yang dimaksud ibu si mati. Jadi jadi jangan sampai nanti salah pengertian, yang dimaksud padahal di situ istri tapi disebut ibu. Jadi yang disebut ibu adalah ibunya yang meninggal, istrinya yang meninggal. Jadi ibu dapat 1/3 apabila yang meninggal, anaknya yang meninggal tadi tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu. Hanya nanti 1/3 ini ada kalanya 1/3 mal, artinya 1/3 dari pokok masalah. Kemudian ada yang 1/3 dari sisa setelah diambil bagian suami atau istri. Itu namanya 1/3 sisa atau thuluthul baqi. Kemudian yang kedua, jadi ada 2 ahli waris yang punya bagian 1/3 itu ada 3, yaitu yang pertama adalah ibu, manakala anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu. Yang kedua adalah saudara seibu. Saudara seibu mau laki ataupun mau perempuan, manakala 2 orang atau lebih. Jadi kalau yang meninggal itu punya saudara seibu, baik laki ataupun perempuan, 2 orang atau lebih, maka bagiannya adalah 1/3. Kemudian yang ketiga adalah bapak, yang ketiga adalah kakek, manakala si mati tadi tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagiannya adalah 1/3. Jadi 1/3 itu untuk 3 orang,
atau 3 kelompok. Yang pertama adalah yaitu ibu, manakala yang meninggal itu tidak punya anak, tidak punya cucu. Kemudian saudara si ibu 2 orang atau lebih, mau laki ataupun perempuan, atau juga mungkin ada laki ada perempuan. Yang ketiga adalah kakek. Inilah ahli waris yang punya bagian tertentu, yaitu berarti sudah 5 ahli waris yang punya bagian tertentu. Jadi tinggal 1 kelompok lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam memahami ilmu faraid atau ahli waris yang punya bagian tertentu ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.